Miskoledistrofi. Miskoledistrofi ini merupakan istilah yang merujuk pada sekelompok penyakit otot. Kondisi miskoledistrofi ini bersifat diturunkannya yang menyebabkan kerusakan pada otot. Seiring berjalannya waktu, otot semakin melemah hingga kehilangan kekuatan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila pada ototnya semakin melemah, maka akan tidak berfungsi seperti biasanya lagi. Miskoledistrofi ini juga disebabkan oleh kurangnya protein sehingga pada penderita penyakit ini mengalami kesulitan berjalan, duduk, dan menelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda dan gejala dari muskular distrofi. Yang pertama ada di Duchenne muscular dystrophy merupakan jenis penyakit otot yang paling umum. Biasanya terjadi pada umur 12 tahun sehingga harus membutuhkan alat bantu pernapasan. Tanda-tanda dan gejalanya kesulitan berjalan, kesulitan berdiri lama, kesulitan bernapas, postur tubuh yang memburuk, serta lemah jantung yang paru-paru. Yang kedua ada Landauer-Désiré muscular dystrophy. Ini merupakan penyakit yang adanya kelemahan pada otot wajah, paha, lengan, dan kaki. Yang ketiga ada myotonic muscular dystrophy atau MMD, menyebabkan otot tidak kembali rileks setelah berkontraksi. Terus gejalanya kesulitan menelan, penglihatan yang buruk, berat badan yang menurun, keringat yang berlebih. Yang keempat ada Becker muscular dystrophy. Gejala ini sama seperti Duchenne muscular dystrophy atau DMD, namun tidak terlalu parah. Terus berjalan dengan kaki dan berjinjit. Gejalanya itu berjalan dengan kaki tapi berjinjit, sering jatuh, terus kram otot. Nah, setelah itu yang kelima ada congenital muscular dystrophy, yaitu terjadi pada bayi baru lahir sampai berusia 2 tahun. Tanda-tandanya otot lemah, seperti bagian kaki, sulit menelan, dan kesulitan berbicara. Yang keenam, Limb-Girdle muscular dystrophy. Ini menyebabkan otot lemah dan kehilangan pada masanya. Terus kesulitan membangun dari posisi duduk. Yang ketujuh, oculopharyngeal muscular dystrophy atau OPMD. Biasanya menyebabkan otot melemah di bagian wajah, leher, dan bahu. Dan yang ke-8, distal muscular dystrophy. Dystrofi ini biasanya juga disebut dengan myopathy distal. Kondisi paling umum mempengaruhi otot pada bagian lengan, depan, tangan, betis, dan kaki. Yang terakhir ada Emery-Dreifuss muscular dystrophy. Ini muncul pertama kali pada anak-anak. Gejalanya otot lengan dan otot bawah lemah, masa pernapasan, jantung bermasalah. Sekian dari saya, maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan akibat apa saja yang disebabkan dari muscular dystrophy. Yang pertama ada komplikasi yang mungkin muncul akibat dari melemahnya otot. Yang pertama ada kesulitan dalam berjalan, pergerakan tubuh yang terbatas, dan pernapasan yang bermasalah. Selain itu ada pula skoliosis. Yang pertama masalah pada jantung, dan yang kedua menyebabkan kesulitan dalam menelan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dystrofi otot terjadi
distrofi otot ada 3, yaitu yang ke-1 faktor usia yang biasa terjadi pada anak-anak. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Yang mengalami distrofi otot kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Faktor yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit distrofi otot. Ketika mempunyai ayah ataupun ibu yang mengalami penyakit distrofi otot, kemungkinan anaknya pun beresiko mempunyai penyakit distrofi otot karena penyakit distrofi otot ini termasuk penyakit turunan. Ada beberapa cara pengobatan di rumah seperti bergerak aktif, jangan terus didiamkan atau berbaring. Ketika terus-terusan berbaring atau didiamkan, penyakit distrofi otot ini akan semakin memburuk. Yang lainnya adalah menjalani diet atau menu makanan tinggi serat, tinggi protein, dan rendah kalori. Baik, perkenalkan nama saya Jihan Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan pengobatan untuk distrofi otot atau sering disebut muscular dystrophy yang disingkat MD. Nah, di sini untuk jenis pemeriksaannya, yang secara umum dokter akan memeriksa fisik dan melihat riwayat medis. Dan dokter juga akan meminta penderita untuk melakukan pemeriksaan elektromiografi atau disingkat EMG, ada ultrasonografi atau USG, dan elektrokardiografi atau ECG. Dan elektromiografi atau EMG ini membantu mengukur seberapa baik kerja saraf dan otot penderita muskular dystrophy ini. Nah, untuk pengobatan yang tersedia di sini belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan muskular dystrophy ini, tetapi tujuan perawatannya itu untuk mengurangi gejala-gejala yang dialami penderita. Untuk yang pertama ada terapi fisik, yang kedua ada pembedahan tulang belakang atau pada kaki, terus yang ketiga ada penggunaan alat bantu penopang tubuh atau alat bantu jalan seperti tongkat, dan ada kursi roda juga untuk mengurangi mobilitas, untuk membantu mobilitas dalam mengurangi ketergantungannya terhadap orang lain. Nah, untuk yang terakhir ada obat-obatan kortikosteroid. Obat-obatan ini terkadang diminum untuk anak-anak, di mana tujuannya itu untuk membantu tetap berjalan selama mungkin bagi anak-anak itu. Terus untuk pengobatan di rumah, perubahan pola hidup atau perawatan di rumah untuk mengatasi gejala ini. Untuk yang pertama yaitu berkegiatan seaktif mungkin, di mana jika terus-menerus beristirahat di tempat tidur, maka penderita muskular dystrophy ini akan semakin memburuk. Gejalanya akan semakin memburuk. Nah, untuk yang kedua, menjalankan diet, di mana perbanyak makan makanan yang tinggi serat, tinggi protein, tetapi rendah kalori. Nah, untuk yang terakhir itu pelajarilah sebanyak mungkin tentang muscular dystrophy ini atau MD ini. Terus apa aja sih yang harus dilakukan dalam menangani gejala muscular dystrophy ini? Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.